Shalom. Ketemu lagi kita di ibadah minggu hari ini. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga semuanya sehat-sehat dan baik-baik ya. Walaupun di saat seperti ini pasti kita udah mulai bosen juga ya di rumah doang ya. Aku juga bete sih. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan pasti jaga kita dan kita harus terus bersyukur teman-teman. Karena Tuhan udah baik banget, Tuhan masih jaga kita di saat-saat seperti ini dan kita mau terus berdoa dan juga terus semangat dan jaga kesehatan kita di rumah. Jadi teman-teman jangan bosan-bosan di rumah. Oke, sebentar lagi kita mau mulai ibadah kita. Nah sebelum kita mulai ibadah kita ada beberapa info yang mau gue sampaikan. Yang pertama, ibadah BCTX diadakan tiap minggu jam 11.30 melalui YouTube dan juga ada live Instagram. Jadi teman-teman pastiin like, comment, dan subscribe YouTube kita, ring the bell biar juga kalian bisa terus dapat info dan update biar nggak ketinggalan ibadah kita. Juga follow Instagram kita BCTX biar teman-teman bisa selalu dapat update dan info-info penting seputar gereja kita. Jangan lupa juga share ke teman-teman biar teman-teman kalian biar semakin banyak yang terberkati dari ibadah kita. Yang kedua, ini caranya kalau teman-teman mau memberi persembahan bisa melalui rekening gereja berikut ini. Ya, sekian infonya. Sebelum kita mulai ibadah kita, ayo kita sama-sama satukan hati dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami sehingga kami pada pagi hari ini bisa kembali beribadah dan walaupun secara online kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada dan Engkau terus jaga kami. Tuhan lancarkan ibadah kami agar semua dapat berjalan dengan baik dan tanpa gangguan atau halangan sedikit pun. Tuhan bantu, Tuhan juga berkati agar firman yang kami terima yang disampaikan dapat menjadi rema dalam hidup kami dan dapat membantu kami agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depan. Dan kami bisa menjadi saluran berkat bagi orang banyak dan kami bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami bersyukur padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terus semangat, terus jaga kesehatan dan terus berdoa. Oke, selamat beribadah. Happy Sunday, God bless. Shalom Teams, apa kabarnya hari ini? Aku yakin kita semua dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Kita mau selalu bersyukur sama Tuhan di tengah situasi seperti ini. Kalau sampai pada saat ini kita masih sehat, itu semua karena penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Mungkin kita nggak tahu apa rencana Tuhan di balik situasi ini, tapi satu hal yang pasti, rancangannya mendatangkan damai sejahtera. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Katakan jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu
diselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran, arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Shalom semuanya, ketemu lagi sama Kak Jona nih teman-teman. Hai, kalian apa kabarnya nih? Kak Jona yakin dan percaya banget praise and worship yang barusan membawa berkat buat kalian, dan kalian pasti enjoy banget kan ikutin praise and worshipnya. Nah, sekarang tiba saatnya buat kita untuk merenungkan sedikit dari firman Tuhan nih teman-teman. Sebelum kita masuk ke renungan kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang begitu indah yang Tuhan udah siapin untuk kami Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, Engkau yang pimpin, Engkau yang tolong Tuhan, supaya kami mengerti dengan jelas apa yang Engkau ingin bicarakan kepada kami Tuhan. Engkau pimpin hamba-Mu saat ini akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan itu adalah isi hati-Mu Tuhan, dan kiranya kami dapat mengerti. Beracaralah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, kalian tahu gak sih temanya pada hari ini tuh apa? Ya betul banget, tema hari ini adalah Kick It. Nah, kalian bingung gak sih kenapa temanya harus Kick It? Bukannya kita selama ini harus diajarinnya tuh selalu untuk berdamai, untuk baik-baik aja sama orang, untuk sopan, untuk gak memakai kekerasan. Terus kenapa saat ini disuruh Kick It? Tenang dulu nih teman-teman. Kick It yang Kak Jona maksud adalah kita harus kick away our fears, kick away our bad habit, dan pastinya kick away our sins nih teman-teman. Tapi caranya gimana? Karena sometimes kita udah ngelakuin apa yang kita bisa, tapi kita tetap gak bisa ngelewatin itu. Apalagi untuk ngelawan kedagingan kita, iya kan? Nah sama nih teman-teman, Tuhan Yesus dulu pernah menjanjikan seorang penolong. Nah tepat banget pada hari ini kita lagi merayakan Pentakosta nih teman-teman. Pentakosta itu apa sih Kak? Pentakosta itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu Pentekostes, yang artinya hari ke-50. Pada zaman dulu, Pentakosta itu dirayakan 7 hari setelah Paskah. Tapi zaman sekarang, Pentakosta itu dirayakan 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus nih teman-teman. Dan dimaknai dengan turunnya api Roh Kudus. Sama kayak waktu itu teman-teman.
Waktu zaman dulu ya guys, tau gak sih murid-murid itu kayak kehilangan arah. Kamu pernah gak sih ngerasain kamu pas lagi sayang-sayangnya, pas kamu udah ngerasa terbiasa sama seseorang, terus orang itu pergi dari kehidupan kalian? Well, itu yang dirasain oleh murid-murid pada waktu itu. Karena mereka terbiasa bersama dengan Tuhan Yesus, dikasih tahu mana yang baik, mana yang salah. Terus Tuhan Yesus pergi ke surga. Dan mereka kayak kehilangan arah, mereka bingung mesti ngapain. Tapi Tuhan berjanji sama mereka bahwa Tuhan akan mengirimkan seorang penolong. Nah, pada waktu itu murid-murid sedang berkumpul nih di rumah. Lagi berbicara, bersenda gurau, ngobrol-ngobrol. Terus tiba-tiba angin besar tuh datang dalam ruangan itu. Dan di atas kepala mereka semua ada bara api. Nah, itu adalah Roh Tuhan. Kalian tahu kan, Roh Tuhan itu yang membantu mereka untuk langsung saat itu juga ya. Mereka berbicara dengan bahasa-bahasa baru. Kayak, halo, hola, konnichiwa, annyeonghaseyo, hello, terus namaste. Masih banyak lagi bahasa-bahasa lain yang kita juga nggak tahu. Nah, tapi padahal semua yang aku ngomongin tadi, yang Kak Jona omongin tadi, itu semua bahasanya sama, yaitu halo. Nah, pada waktu itu, mereka semua berbicara dengan bahasa-bahasa baru itu. Dan di Yerusalem, lagi banyak orang dan mereka datang ke tempat situ. Mereka mengerti dengan jelas apa yang diberitakan oleh murid-muridnya Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu kalian tahu, 3.000 orang langsung bertobat loh teman-teman. Dan itu adalah kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus. Nah, tapi zaman sekarang kalau kalian bilang, Kak, aku harus jadi kayak murid-murid Tuhan yang harus speak in public, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Aku gak bisa, Kak. Tenang teman-teman. Kalian itu menceritakan tentang Tuhan Yesus harus melalui dengan kehidupan kalian. Bukan cuma dari mulut, tapi dari buah yang kalian lakukan. Kak, Roh Kudus itu gunanya apa sih emangnya dalam kehidupan kita? Tadi kata Kak Jona kan aku harus bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi aku menyampaikan apa yang Tuhan inginkan melalui hidup aku. Nah teman-teman, Roh Kudus itu yang pertama bantu kita untuk kick away our bad habit and bring us a victory against our sin and against our flesh. Nah, bad habitnya itu apa sih Kak? Oke, kita baca dulu ya dari Roma 8 ayat 5-6. Yuk baca bareng-bareng. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kalian udah lihat kan? Ada dua bagian nih guys. Ketika kalian mengenal kalian hidup ini saat ini, ada dua bagian, yaitu hidup secara roh dan hidup secara daging. Nah, Roh Kudus ini membantu kita untuk menghilangkan bad habit kita. Contohnya apa? Ketika kamu punya kebiasaan jelek, contohnya malas, gak pernah bersyukur, penuh dengan rasa jealous, penuh dengan rasa marah, penuh dengan rasa kecewa, self-pitying, dosa-dosa yang lain yang kalian bisa sebutin. Nah, cara taunya apa sih? Menurut daging, kalau kalian hidup secara daging, kalian itu bertentangan dengan firman Tuhan. Sedangkan ketika kalian hidup menurut roh, roh kalian itu akan mencari dan tunduk kepada pimpinan Tuhan, teman-teman. Nah, Roh Kudus itu yang akan membantu kita untuk menyamakan pikiran kita dengan pikirannya Tuhan. Nah, sekarang, bad habit apa sih yang kalian punya dalam hidup kalian? Kalau Kak Jona nih, kadang-kadang Kak Jona suka malas untuk bangun pagi. Jadi padahal sebenarnya di otaknya mau berdoa pagi-pagi, tapi karena ranjang enak banget, Kak Jona jadi suka tidur, kebablasan, terus pas bangun udah telat untuk semuanya, jadi gak ada waktu lagi untuk berdoa. Itu bad habitnya Kak Jona. Well, kita semua pasti punya bad habit karena kita masih manusia biasa. Tapi Roh Kudus yang ada dalam hidup kita membantu kita untuk sadar akan hal itu dan membantu kita untuk mengubah habit itu secara perlahan-lahan. Kak Jona pun juga masih dalam proses. Kadang-kadang masih suka ngelakuin bad habitnya, kadang-kadang juga sudah bisa melawan itu semua. Tapi ketika kita punya Tuhan Yesus yang ada dalam hidup kita, kita pasti akan dikuatkan dan dimampukan untuk melawan bad habit nih teman-teman. Kalau kamu, apa bad habitnya? Nah, yang kedua, He kick away our struggling and bring us into a victory, into a peaceful life. Jadi kita akan menang atas pergumulan hidup kita. Zaman sekarang siapa yang gak punya masalah dalam hidupnya? Tapi kita punya dua pilihan loh. Hidup dalam ketakutan
atau kita menyerahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan? Nah, sekarang kita mau baca bareng-bareng dari Roma 8 ayat 26-27. Yuk! Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah, garis bawahin ya, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Nah teman-teman, tadi kayak Kak Jona udah bilang, kamu punya dua hal untuk merespon. Satu, kamu mau hidup dalam ketakutan, atau dua, kamu menyerahkannya kepada Tuhan. Cara menyerahkan kepada Tuhannya gimana sih teman-teman? Menyerahkan kepada Tuhannya adalah dengan kita berdoa. Pernah gak sih kamu udah saking gak taunya mesti gimana karena masalahnya udah banyak, udah numpuk, kayak stres banget, tugas numpuk, sekolah banyak banget tugasnya, masih banyak, terus kamu ada ulangan, ada ujian, terus kayak banyak banget, terus di rumah kondisinya lagi gak enak, kayak gak menyenangkan lah. Tapi kamu punya dua pilihan itu. Ketika kamu datang ke Tuhan, kamu kadang-kadang cuma bisa diem doang. Kamu gak bisa berdoa, kamu gak bisa berkata-kata, kamu cuma doa, kamu cuma diem, terus kamu nangis. Nah, itu adalah momen dimana ketika Roh Kudus itu menyampaikan apa yang ada di isi hati kamu supaya bisa align dengan apa yang Tuhan mau. Ingetin ya, align dengan apa yang Tuhan udah siapin buat kita. Menyamakan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus buat kalian. Nah, balik lagi. Apa yang kalian mau pilih? Menyerahkan kepada Tuhan atau membiarkan hidup kalian penuh dengan ketakutan? Well, the choice is yours. Nah, tapi yang pasti ketika kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, kita akan punya 5 ciri-cirinya. Yang pertama, taat untuk bersaksi. Kedua, taat berdoa. Ketiga, taat bersyukur. Keempat, taat pada firman. Dan kelima, taat untuk melayani. Ingat ya, yang kelima ini semua ada kata-kata taat. Taat, obey. Kenapa sih harus obey? Obey itu, ketaatan itu adalah salah satu bentuk sayang kita kepada Tuhan. Coba, kalau kalian sayang sama teman kalian, sayang sama someone spesial kalian, atau kalian sayang sama orang tua kalian, yang kalian mau adalah mereka semua happy. Sebisa mungkin kamu akan melakukan apa yang mereka mau sebagai bentuk kamu menyayangi mereka. Sama kayak kamu menyayangi Tuhan. Ketika kamu sayang sama Tuhan, kamu ada rasa untuk mau taat. Nah, ketika kamu taat, mulut ini gak bisa stop untuk mengucapkan syukur, bersaksi, berdoa, melayani, taat sama firman. Itu akan otomatis terjadi sama kalian. Nah, sekarang balik lagi ke kalian nih teman-teman. Kayak tadi Kak Jona bilang, yang pertama, Roh Kudus akan membantu kalian to kick away your bad habit. Dia akan membantu kalian to kick away and win against your sins and your flesh. Dan kedua, dia akan kick away your struggle and bring you into a peaceful life. Dia kick semua itu, tapi kalian juga harus merespon. Apa responnya? Taat. Jadi ketika Roh Kudus membantu kalian, harus ada aksi dan reaksi. Kamu harus melakukan bagianmu, yaitu taat. Nah sekarang Kak Jona balikin ke kalian nih. Kalian mau taat nggak? Hidup kalian sudah dipenuhi oleh Roh Kudus atau belum? Kak Jona yakin banget anak-anak TX di sini semuanya pasti mau hidup terus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Iya kan? Nah, Kak Jona berharap kita semua bisa untuk terus taat sama Tuhan dan mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita terus ya teman-teman. Yuk kita berdoa sekarang. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, beracara lebih kepada kami. Kami mau belajar taat Tuhan kepada firman-Mu. Kami mau belajar taat kepada Roh-Mu. Kami mau belajar taat kepada suara-Mu Tuhan. Bantu kami untuk terus dipimpin oleh Roh Kudus kehidupan kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan untuk penggenapan janji-Mu, yaitu Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami sebagai penolong Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau menerima berkat-Mu. Adik-adik, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera melampaui dari segala akal. Dan Tuhan memberkati engkau di setiap engkau belajar di rumahmu. Engkau dijadikan cerdas, engkau dijadikan luar biasa dalam hidupmu. Dan Tuhan memberkati engkau di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati dan sampai ketemu next Sunday. God bless you.